Bapak Ibu dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Filipi pasal 2 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kembali pada iman ibadah, bai hasuguna khenia iangerai ke japasana. Suguna khena benia yang muangerai ke. Ya si manutudu Yesus Kristo ya si manogoi tedemi. Amin. Haleluya Bapak Saudara. Ya si manut tede Yesus Kristo yang si manogoi tedemi. Saya beri judul firman Allah Bapak Ibu, melayani Tuhan dengan sukacita. Amin. Banyak orang berkata begini, orang yang melayani Tuhan adalah hanya orang yang berdiri di mimbar. Betul. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, yang menyampaikan firman Allah, yang pemain rebana, lain dan sebagainya Bapak Saudara. Kalau di gereja besar ada satu orang yang khusus untuk sound, ada satu orang khusus untuk kamera, ada satu orang khusus untuk penerima tamu. Bila ada orang yang datang, dia langsung mengantarkan ke kursi mana yang kosong. Itu adalah pelayanan, dan orang berkata bahwa pelayanan seperti itu. Dan juga pelayanan misalnya persembahan kolektor atau juga penerima tamu Bapak Ibu. Kadang-kadang saya marahi Ibu Kepala kalau memberi kolektor pakai kantong ini Bapak Ibu. Disuruhnya anak-anak ke belakang. Bapak Ibu, kita pelajari Alkitab Perjanjian Lama, yang mengambil persembahan kepada jemaat bukan anak-anak tapi imam. Imam itu orang tua. Imam itu kalau disebut adalah hamba Tuhan. Imam itu Bapak Saudara adalah petugas dalam sebuah gereja. Artinya mengambil persembahan itu kudus. Mengambil persembahan itu kudus dan tidak sembarang orang. Kenapa Bapak Saudara? Dulu kalau di tabernakel, saya sedikit belajar di tabernakel, tempat persembahan ini disebut dengan apa itu? Mesbah dupa. Inilah tempat persembahan ini, mesbah dupa. Nah, setiap jemaat yang memberikan persembahannya diterima oleh imam dan diletakkan di mesbah dupa. Dan itu adalah sangat sakral sekali dan sangat terhormat sekali dan sangat besar sekali Bapak Saudara, disebut dengan mesbah dupa. Nah, di dalam persembahan itu Bapak Saudara, di mesbah dupa itu adalah kalau di tabernakel adalah itulah doa orang percaya. Amin. Maka ketika engkau memberikan persembahanmu, otomatis engkau sudah berdoa, Tuhan berkati aku. Itu adalah persembahan. Itu melayani. Tapi kita lihat konsep ketika zaman Yesus. Kita lihat Bapak Ibu, melayani itu juga, masak itu juga sudah melayani.
Kita lihat Bapak Ibu dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 42 dan ayat 40 sampai 42. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ketika Yesus datang ke rumah Marta, yang punya kakaknya adalah Maria, yang lebih terkenal adalah Marta, lebih terkenal adik daripada kakak. Tapi ketika ketika Yesus datang ke rumah Marta itu, tiba-tiba Marta sibuk di dapur menyediakan apa Ibu, menyediakan lomok-lomok, memasak nasi, masak air panas, masak sayur kol, masak kangkung, masak kacang panjang dan lain dan sebagainya supaya semua ada. Tapi karena seorang diri Marta capek. "Oh Yesus, kenapa saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia bantu aku." Di situ saya mengetahui dan bisa kita belajar Bapak Saudara, memberikan air minum kepada Yesus, masak saja pun di rumah, itu sudah pelayanan. Lalu apa kata Yesus? Jawaban Yesus kita lihat Bapak Saudara, bahwa tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya suruh yang mau kamar mau bali, hanya suruh yang mau kamar gerbau, hanya suruh yang mau masak sayur kol dan lain sebagainya. Siapa yang menyuruhmu sibuk? Siapa yang menyuruhmu masa ini lain dan sebagainya? Tetapi penjelasan di ayat yang ke-22 berkata, "Tetapi hanya satu saja yang perlu." Kata Yesus, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Maria sudah memilih yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya, adalah yang lebih daripada pelayanan. Karena Maria duduk di kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Artinya Bapak Saudara, pelayanan yang lebih efektif, pelayanan yang lebih baik Bapak Saudara, adalah ketika kita duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Amin. Mendengarkan suara Tuhan. Banyak orang sibuk dengan sambutan, banyak orang sibuk dengan ini, banyak orang sibuk dengan ini, banyak orang sibuk dengan ini. Karena Marta kembali kepada tahun 80-an ya, dengan 90-an. Kami lihat kalau tahun 80-an itu otomatis belum ada PLN, belum pakai kosmos untuk masak, belum ada kompor gas. Pada saat itu belum ada kompor gas. Gampang sekarang kalau potong babi ada gas yang apa itu, bakar bulunya udah langsung kikis sudah bersih. Belum ada itu pada zaman itu. Mungkin pada pakai kayu, pakai periuk yang digantung, masak yang digantung Bapak Ibu Saudara. Tapi tujuan Yesus, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan dan sering banyak jemaat berkata, "Sebenarnya loh perasaanku." Kita lihat nanti Bapak Saudara, kita belajar. Nanti karena dikatakan di dalam apa yang kita baca ini tadi adalah hendak kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Banyak kali kita Bapak Ibu jemaat pakai perasaan. Perasaan. Kita harus mengejar situasi zaman ini Bapak Ibu Saudara. Harus mengikuti zaman. Nah, tahun 2000, tahun 80-an, tahun 90-an Bapak Ibu Saudara, daerah kami, daerah Sawah. Karena daerah kami daerah Laca Bapak Ibu Saudara. Kalau vokal grup saja Bapak Ibu Saudara tercecer di depan. 1 sampai 20 cecer di depan. Kalau
perempuan harus baris di depan. Setelah baris di depan, laki-laki di depan, lalu 3 di belakang. Melodi, bass dan rapas, ya kan? Lebih orang begini. Notaga. Yang dilihat bukan Bapak Ibu, yang dilihat di atas. Manuna mereka. Kenapa lihat di atas? Katanya malu kalau dilihat di sana. Lalu dilihat di bawah ini tahun 90-an. Lihat kaki mereka. Tidak ada sepatu. Ada yang tidak punya sandal. Karena di gereja kami, sebelum masuk gereja sudah disediakan parit untuk cuci kaki. Masuk dulu di parit, cuci dulu kakinya. Kemana lagi pakai sepatu? Dan walaupun juga pakai sepatu, tidak punya sepatu karena tidak bisa terbeli. Fagi tobis. Fagi baba, roko bae-bae. Kulo baba gambute. Ya, gue bae-bae. Fagi tobis, mau dialasai. Dan sakingnya lagi yang lebih bahaya. Fagi tau terlapakati, mau riatabini. Fagi traike. Itu daerah kami. Saya tidak bisa bicara ke daerah gunung. Karena daerah gunung, ya saya tidak. Tapi saya daerah kami. Karena kalau daerah kami diinjak 1 meter, goyang 3 meter. Diinjak di sini, goyang 3 meter. Kalau kami ke pasar dulu, ke Halimah-Limasai, seginilah tangannya, bawa kelapa yang sudah dikobra itu, bawa kelapa itu, wow, yang seharusnya hanya setengah jam, bisa sampai 2 jam baru bisa sampai. Kalau sudah sampai di pasar, Bapak Ibu Saudara, apa yang dibeli Bapak Saudara? Kalau dulu banyak sekali di situ Bapak Ibu Saudara rakin kain godo-godo. Kalau sudah dapat uang 100 perak saja Bapak Ibu, 100 perak saja, ada kertas warna merah itu 100 rupiah, beli godo-godo bisa dapat 10 godo-godo. Tahu godo-godo kalau di sini apa ya? Ubi yang sudah digoreng lalu dengan gula. Gulanya bukan gula putih tapi sari manis. Itulah godo-godo. Itu zaman Bapak Ibu Saudara. Itu zaman yang memang itu tahun 80-an. Bapak Saudara, ke gereja pun Bapak Saudara, ke gereja kadang disuruh berdiri saja pun malu, janganlah. Ngapain berdiri lah? Janganlah, ya kan? Ngapain berdiri? Lalu para sintua saja, para yang melayani saja, Bapak Saudara, harus duduk di depan. 1 tahun bapak saya jadi gembala. Setiap dia datang ke gereja, ada jasnya, ada aqua di dalam. Aqua apa itu di dalam, Saudara? Sebelum dia masuk di atas, sampai dulu di gereja, lalu dulu dia di depan karena cuma di belakang, diminum dulu di sisi. Aqua. Sebelum dia khotbah di atas, kalau huhosa dogo, dia sebelum huhosa dogo baru diminum dulu karena ada huhosa dogo, ada huhosa gua, Bapak Ibu. Kalau sering kali bapak saya nanti huhosa dogo karena gembala huhosa gua, Bapak Saudara. Kalau waktu dia gembala, nah yang lainlah huhosa dogo dan dia huhosa gua, Bapak Saudara. Minum sebelum dia duduk berdiri di mimbar. Minum dulu. Ada apa Bapak Saudara? Cuan. Ini tasirat Romia. Itu bapak saya. Apalagi kalau dilihat bapak saya udah kecil, udah botak lagi di depan. Ya Tuhan. Udah minum lagi aqua itu, udah apa itu? Merah. Aku yomo ya karena ngango. Bahasanya selatan adalah takoyomo ya kanango. Itu terjadi tahun 80-an, Saudara. Apakah kita masih tetap di posisi itu, Bapak Ibu? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita masih tetap di posisi itu? Kita harus mengejar, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya dikatakan orang jangan kita ketinggalan zaman, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Nah itu lagu, kadang-kadang lagu saja pun harus kita ketinggalan zaman. Nah,
dikatakan Yesus berkata, Marta, 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 engkau menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Udahlah, tinggalkanlah itu. Majulah, dekatlah di kaki Tuhan, dan melayanilah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Melayani Bapak Ibu Saudara bukan untuk mencari keuntungan, tetapi melayani Tuhan Bapak Saudara, melayani dengan senang hati, melayani dengan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu yang menguntungkan. Itu yang disebut Bapak Saudara melayani Tuhan. Juga harus memiliki dua, berpikir dan berbicara. Kalau hanya berpikir, maka Anda stres. Masalahmu menumpuk terus. Lihat orang lain beli kulkas, berpikir terus, Tuhan kepanasan. Orang lain beli kulkas, Anda yang kedinginan. Stres. Hanya berpikir, tidak pernah berkata-kata. Maka kalau tidak pernah curhat dan berkata dan menyampaikan bebanmu, saudara, orang bisa saja stres. Amin. Maka oleh sebab itu, ketika Allah menciptakan Adam hanya seorang diri, lalu Allah melihat dari tempatnya dia di Taman Eden. Adam ini hanya sendiri, mau ngomong tidak bisa, mau bicara tidak bisa, curhat kemana tidak bisa, punya masalah dipikul sendiri, hanya sendiri. Tapi Allah berkata, kubangkitkanlah kepadanya perempuan supaya menolong dia, supaya dia ada tempat curhatnya. Amin. Maka sebenarnya istri itu adalah tempat curhat. Oke? Kenapa? Karena jangan hanya berpikir, tetapi kita harus memiliki juga berkata. Jangan hanya memiliki berpikir dan berkata. Kalau yang dua, membaca dan menulis. Saya sampaikan kepada mereka, kalau menulis otomatis Anda sudah membaca. Tapi yang paling penting bagi mahasiswa dan bagi jemaat adalah harus berpikir dan berkata. Amin. Haleluya. Kebanyakan orang kalau di forum, kalau ngomong. Tapi kalau sudah keluar nanti forum rapat, maunya aku bilang tadi begini loh, aku tidak suka begitu loh, saya tidak mau seperti itu loh, saya tidak mau seperti itu. Kenapa tadi tidak berkata-kata waktu saat ada forum? Kenapa setelah keluar baru ada ide ini, ada masukan ini, ada ini, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, katakan firman Allah bahwa melayani Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Amin. Pikiran dan perasaan. Perasaan ini lebih banyak sebenarnya, banyak perasaan ini kepada wanita ya. Pakai perasaan. Kalau laki-laki kadang-kadang banyak laki-laki yang tidak punya perasaan. Ngomong menyakitkan hati orang, itu tidak punya perasaan. Tapi perempuan ini, para wanita, banyak kali mereka pakai perasaan. Mau dipermalukan pun mereka tetap diam, karena pakai perasaan. Tetapi di dalam hati mereka berkobar-kobar seperti air yang mendidih. Kenapa pakai perasaan? Nah, Bapak Saudara, melayani Tuhan tidak harus di atas mimbar, tapi melayani Tuhan, Bapak Saudara, masa pun Bapak Ibu itu sudah melayani Tuhan. Amin. Panggil saya pun, WA saya, Pak Gembala, aku mau sharing, kita ngopi. Itu juga sudah melayani. Ketika bayar kopi saya, berarti itu sudah melayani. Ada beberapa hal saya akan sampaikan, saya cepat saja. Melayani Tuhan adalah harus menghilangkan kepentingan diri sendiri. Itu melayani Tuhan.
menghilangkan kepentingan diri sendiri. Kenapa Yesus marah kepada Marta? Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kenapa? Karena Marta menyiapkan makanan supaya ada kepentingannya. Kalau nanti disiapkan makanan yang hebat, makanan yang luar biasa, itu kan kepentingan dirinya. Nanti kalau Yesus pergi, luar biasa Marta ya, disambung saya dengan ini, disambung saya dengan kalung bunga, disambung saya dengan tortor pakai ulos. Kadang-kadang disambung dengan itu Bapak Ibu. Kita sambung orang luar biasa. Tetapi Yesus berkata, bukan berarti ditiadakan itu. Tapi Yesus berkata, kenapa engkau menyusahkan dirimu dengan banyak perkara? Kalau engkau tidak sanggup untuk menyediakan itu, enggak usah menyusahkan diri. Cukup Maria karena dia tidak menyusahkan diri, duduk di kaki Yesus, dekat kaki Yesus. Lalu dia dengar. Tidak apa yang disampaikan oleh Yesus. Itu maksud dari yang pertama. Yang kedua adalah menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau yang kedua melayani Tuhan, tidak ada orang besar, tidak ada orang yang kecil. Sama dengan pepatah atau gamai dolang, bahasanya berkata bahwa awanoro nifalului bahea, awanoro nifalului waso, hulu tafa bolo-bolo, alisi tafa daya-daya, dan hulu tafa bolo-bolo. Pekerjaan seberat apapun, Bapak Saudara, kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, pasti akan ringan untuk kita bisa pikulnya, Bapak Saudara. Itu yang disebut, Bapak Saudara. Orang yang tinggi, karena dia lebih tinggi karena bawa kayu, dia harus tunduk sedikit supaya sesuai, setara dengan orang pendek yang ada di belakang, atau setara dengan orang pendek yang ada di depan. Itu yang disebut, Bapak Saudara, menaruh pikiran dan perasaan yang sama. Menaruh, Bapak Saudara. Kita Bapak Ibu Saudara harus sama. Tidak ada yang perlu dihormati Bapak Ibu. Tidak ada yang perlu dibanggakan dalam sebuah gereja. Beda zaman dulu, semua kursi duduk di depan, diduduki oleh ada di orang-orang Farisi. Semua di depan, semua di depan, semua di depan. Ini dia, lele amang pandita, lele amang singtua. Menaruh pikiran dan perasaan yang sama. Semua yang di altar ini Bapak Ibu Saudara, semua kosong. Itulah kalau bersama, duduk bersama, semua kosong. Ada sebuah gereja yang kami melayani itu Bapak Saudara, ribuan jemaat. Tidak ada satupun di atas altar gereja yang duduk di atas. Tidak ada satupun. Selain daripada yang melayani, setelah pemimpin pujian singer yang beberapa orang berdiri di depan, setelah khotbah mereka akan turun ke bawah. Bapak Ibu Saudara, itu tandanya tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Bagi Tuhan juga Bapak Ibu Saudara, nanti di surga tidak ada nanti karena Bapak Gembala itu harus duduk di depan. Tidak ada. Karena tulisan masih gembala kepada itu udah masih harus duduk di kursi paling depan. Tidak ada. Tidak ada itu. Kita sama. Tidak ada yang karena gembala, tidak ada karena ini, karena pendeta, tidak ada. Semua kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara adalah sama harganya di mata Tuhan. Amin. Sama harganya di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih. Mungkin di dunia ini Bapak Saudara ini adalah pendeta. Justru Bapak Ibu Saudara, banyak nanti pendeta menjadi tukang satu di dalam surga. Kenapa? Karena kebanyakan pendeta tahu berkhotbah tapi tidak tahu untuk melakukan apa yang dia khotbahkan. Firman Allah berkata, Bapak Saudara, menaruh pikiran dan perasaan yang sama. Jangan ada satupun yang menonjolkan. Jangan ada satupun yang lebih hebat. Jangan ada satupun yang lebih ditonjolkan. Jangan ada satupun juga yang lebih disembunyikan, ditekan dari belakang. Tidak ada. Kata firman Allah adalah harus menaruh pikiran dan perasaan yang sama. Tapi kalau kita pakai perasaan masing-masing Bapak Ibu Saudara, saya yakin saudara, cepat kali kita tersinggung. Amin.
Berapa kali kita tersinggung Bapak Ibu, karena kita pakai perasaan kita masing-masing. Kurang ajar kok Bapak Gembala. Kalau naik jaring mana orang kuliah perpuluhan akan ditapel doa, dihopak. Ya kan? Itu perasaan. Tapi tujuan Tuhan bagaimana supaya sama? Bagaimana supaya sama? Ayatnya yang apa itu saudara? Menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bagaimana supaya sama? Artinya jangan menonjolkan perasaan kita masing-masing, tapi tonjolkanlah perasaan Kristus. Kalau perasaan Kristus yang ada dalam hati kita, maka tidak ada lagi yang tersinggung dengan khotbah, tidak ada lagi yang marah dengan khotbah, tidak ada lagi yang Bapak Ibu Saudara yang goyang imannya karena khotbah, karena semua kita punya perasaan yang sama seperti perasaan Kristus Yesus yang ada di dalam hati kita. Amin. Itu yang dimaksud dalam firman-Nya ketika saudara adalah bagaimana supaya kita sama. Ada tadi ayat berkata begini, mengosongkan ayat 6 dan 7 dalam Filipi 2, mengosongkan kealahannya. Artinya kalaupun kita hebat di tempat kita, tapi jangan kita bawa kehebatan kita di banyak orang. Amin. Kalaupun kita sangat orang yang dihormati di tempat kita, tapi ketika kita ada di tengah-tengah banyak orang, jangan kita bawakan bahwa kita dihormati di tempat kita. Kalau di tempat kita Bapak Saudara, kopi harus dihormati, makan saja, cuci tangan saja harus dibawa oleh anggota keluarga, tapi jangan kita bawa ketika kita ada di tengah-tengah orang banyak. Itu disebut mengosongkan kealahannya, mengosongkan keadaannya, mengosongkan apa yang dia punya, dan menjadi sama seperti hamba. Doulos, gesek. Doulos maksudnya. Sama seperti hamba. Hamba Bapak Ibu Saudara, hamba Bapak Ibu Saudara, hamba. Tidak ada pernah hamba yang benar-benar hamba ya. Tidak ada pernah hamba berkata ketika Tuhan menyuruhnya, ambilkan aku atau bikinkan aku kopi. Tidak mau. Tidak ada hamba yang seperti itu. Tapi hamba yang kalau Tuhan yang berkata, bikinkan aku kopi, siap. Ya, sama seperti Abraham. Abraham itu adalah hamba. Bukan bos, bukan raja, bukan dihormati. Tapi ketika Allah berkata, Abraham, saya lihat anakmu sudah lahir, Ishak, anak perjanjian itu, keturunanmu itu, persembahkanlah dia di Gunung Moria. Apa kata Abraham? Ya Tuhan. Itu hamba. Tidak ada pernah kata orang tidak. Maka kalau jemaat, kalau firman Allah berkata, Bapak Ibu jemaat, berilah persepuluhan. Engkau harus mengatakan, ya Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan saya dengan persepuluhan itu. Amin. Karena begini Bapak Saudara, persepuluhan itu 1/10 dari hasil apa yang kita kerjakan itu adalah milik Tuhan. Kalau itu sudah milik Tuhan, kau kasih tidak kau kasih, Tuhan pasti ambil karena itu miliknya. Kalau engkau tidak kasih secara baik-baik, nanti Tuhan kasih, Tuhan bisa ambil melalui cara lain. Ibekau bogihi benar kepala. Dan masuk ke rumah sakit lebih besar ke rumah sakit daripada persepuluhan tadi. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, ini terakhir saya akan disampaikan buat kita di khotbah ini. Kalau itu sudah milik Tuhan, mau tidak mau, itu adalah milik Tuhan. Kamu kasih tidak mau kasih, Tuhan pasti ambil yang menjadi kepunyaan Dia. Kalau kita punya harta, Bapak Ibu punya kebun, lalu tabebania fefu, enalah kayak gitu. So, ke rumah furu boronga, lalu kita pergi ke Papua sana, tidak ada lagi yang ngurus. Semua anggota kita itu yang mencodok di HP kita itu adalah tidak lagi kasih-kasih, karena kita jauh di Papua sana. Tapi apakah kita miliki? Tidak, saudara. Tetap walaupun di Papua sana, miliknya tetap adalah miliknya. Amin. Ada satu
perumpamaan ketika Yesus pernah dia memberikan sebuah perumpamaan, ini referensi daripada khotbah Yesus. Ketika dia ada satu tuan yang pergi merantau, mereka pindah dan disuruhlah orang untuk menjaga kebunnya. Ketika disuruh orang menjaga kebunnya, baru berhasil. Lalu lama-lama disuruhlah orang untuk melihat dan mengambil yang menjadi bagiannya. Lalu orang yang menjaga kebun tidak mau kasih. Mereka pukul habis-habisan. Mereka pukul, ngapain kau ambil bagian Tuhan? Ngapain kau di sini? Apa urusanmu? Kami yang kerja di sini. Dipukuli. Lalu kembalilah hambanya itu dengan pukulan yang dahsyat. Lalu Tuhan itu menyuruh anaknya. Dia pikir, kalau anakku siapa tahu dihargai. Kalau anakku yang kusuruh siapa tahu dihargai. Pergilah anaknya. Justru waktu sampai anaknya, justru yang punya kebun justru membunuh anaknya itu, saudara. Dan Bapak dan Saudara, ketika Tuhan itu datang, apa yang terjadi? Semua yang kerja di kebunnya diambil, yang menjadi kebunnya miliknya, dan semua yang ada di kebun itu dihukum mati, Bapak Saudara. Anaknya dibunuh, tidak dihargai untuk mengambil bagiannya, tapi mereka tidak mau ngasih. Tapi ketika dia datang, maka hukuman, dan dicampakkanlah orang yang bekerja itu dalam kegelapan yang paling gelap. Sama seperti ini yang saya sampaikan, saudara. Apa yang menjadi milik Tuhan tetap adalah milik Tuhan. Amin. Bapak Ibu tidak mau kasih atau tidak kasih, itu adalah milik Tuhan. Sekali lagi, saudara, kasih tidak kasih itu milik Tuhan. Inilah firman Allah, saudara. Maka oleh sebab itu, Paulus sedang memberitahukan jemaat di Makedonia kepada jemaat Korintus, memberi melebihi dengan apa yang diharapkan. Amin. Haleluya. Melebihi dengan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, saudara, berilah melebihi apa yang diharapkan.